Oke, berikut adalah materi pertemuan 6 atau unit 6 Human Capital Management SAP 01. Saya akan bawakan penjelasannya. Di dalam SAP, SAP mengelola Human Capital Management dalam 9 tahapan. Yang pertama adalah Organizational Management. Ini disebut juga dengan struktur organisasi. Karena di dalam suatu perusahaan, ketika suatu perusahaan itu membutuhkan suatu pegawai baru, maka pertama kali yang dilihat adalah struktur organisasinya. Apakah struktur organisasinya yang sekarang ini membutuhkan pegawai atau tidak? Misalnya di suatu perusahaan, di departemen tertentu ternyata misalnya sekretarisnya mungkin tidak bekerja lagi, jadi mereka kekurangan sekretaris. Maka dilihat, oh ternyata di departemen ini kekurangan seorang sekretaris, sehingga dibutuhkanlah lowongan pekerjaan. Nah, kemudian ketika lowongan pekerjaan itu sudah muncul atau dimunculkan banyak, bagian kedua orang-orang datang, aplikan data masuk. Nah, terus kemudian sistemnya akan mencatat dan kemudian misalnya nanti diterima ya. Nah, lalu kalau sudah diterima, maka seorang pegawai akan masuk di dalam personal management. Personal management berarti datanya masuk di sistem. Lalu seorang pegawai pasti akan mengalami yang namanya development atau pengembangan karir ya di sini. Nah, di pengembangan karir ini seseorang bisa naik turun karirnya. Lalu ketika seseorang misalnya ternyata membutuhkan suatu kenaikan jabatan, maka bisa dilakukan dengan menggunakan training dan event management. Adanya training tertentu. Lalu time management adalah ketika seorang pegawai melakukan kegiatan aktivitasnya di dalam perusahaan itu, dia harus mendaftarkan dirinya untuk misalnya presensi dan sebagainya. Ini time management. Lalu kemudian ini adalah appraisal atau bagian penilaian oleh atasan biasanya. Lalu payroll adalah penggajian, dan kemudian personal cost planning. Personal cost planning ini biasanya dipakai oleh manajer untuk melaksanakan kegiatan manajemen karyawannya. Oke. Terus kita akan lanjutkan. Nah, ini struktur organisasi. Struktur organisasi termasuk fungsional masing-masing di dalamnya ya. Jadi struktur organisasi ini tentunya ada area-area fungsional membentuk suatu struktur hierarki. Masih ingat di dalam SAP ada 3 struktur hierarki. Yang pertama job. Job ini suatu template pekerjaan. Position itu suatu suatu pekerjaan yang berada di suatu posisi tertentu. Misalnya template-nya sekretaris, tapi sekretaris di departemen apa, itu position, tidak ada orangnya ya. Lalu kemudian baru masuk ke orang. Jadi misalnya Anton adalah seorang sekretaris di departemen X, misalnya seperti itu. Oke, terus ini gambarnya. Nanti mungkin Anda bisa pause gambar ini dan melihat sendiri ya. Ini contoh gambar job, position, dan person. Terus kemudian ini adalah peristiwa ketika seseorang karyawan dibutuhkan, lalu adanya lowongan pekerjaan ya, lowongan, terus kemudian diiklankan ya, ada diiklankan, iklan, terus kemudian orang-orang mendaftar ya, ini aplikan, orang-orang mendaftar. Lalu kemudian di sistemnya ini ada profile match up. Profile match up ini apa? Ini ketika kebutuhan lowongan ini ternyata tidak sesuai ya, ini tidak sesuai atau sesuai, maka akan kelihatan merah itu kalau tidak sesuai, kalau sesuai hijau gitu ya. Nah, kalau diterima maka kemudian akan dikorespondensi, bisa melalui email ya, bisa melalui email, terus kemudian atau surat atau apapun, atau telepon ya. Nah, setelah itu diterima sebagai pegawai kontrak biasanya. Oke, setelah itu di dalam SAP ya, semua pegawai walaupun kontrak akan dimasukkan ke dalam HRM master data. Ini basis data ya. Ini basis data. Oke, terus kemudian
calon pelamar juga dapat mendaftar online melalui employment opportunities. Ini dia bisa ngecek apakah dia diterima atau tidak. Lalu data-data karyawan disimpan dalam struktur data infotype. Nah, nanti kita akan praktikum menggunakan struktur infotype ini. Nah, infotype ini ada 3 macam. Single screen maintenance, berarti sistemnya ini menghasilkan satu infotype untuk satu orang. Jadi satu data saja ya untuk satu orang pegawai. Lalu personal action berarti merupakan kumpulan aktivitas untuk infotype untuk satu person, untuk satu orang. Berarti kita akan menginputkan banyak layar, banyak screen untuk menginputkan satu data pegawai saja. Nah, ini nanti yang akan kita praktikumkan yang ada di personal action. Lalu fast entry itu adalah ketika satu infotype dipakai untuk multiple karyawan. Misalnya saat Anda memasukkan data-data karyawan kontrak atau karyawan yang tidak tetap ya untuk diinputkan, kan nggak terlalu penting. Jadi satu infotype bisa untuk multiple person. Oke, nah ini data-data infotype itu menyimpan informasi tentang struktur organisasi, NIP, nomor induk karyawan, gaji dasar, lalu data-data personal seperti anak, istri, suami dan sebagainya, alamatnya bisa lebih dari satu, alamat tinggal, alamat rumah dan sebagainya. Lalu rencana bekerja itu berarti Anda mau bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, lebih dari itu mestinya lembur. Nah, terus kemudian ini adalah contoh personal action yang akan dipraktikumkan. Jadi di sini kita akan melakukan suatu tindakan sekuensial. Jadi satu data Anda masukkan satu pegawai baru, tapi screennya lebih dari satu ya. Jadi kita akan praktikum ini, nanti Anda akan masukin data tentang personal datanya, masukin data tentang banknya, memasukkan data tentang alamatnya, memasukkan data tentang struktur organisasinya dan sebagainya. Jadi Anda akan melakukan banyak pengesavean. Oke, terus ketika bekerja maka ada yang namanya karir. Nah, ketika berkarir seorang pegawai dia akan diposisikan atau akan dianggap akan naik jabatan gitu. Dia akan mendapatkan posisi administrator, tapi dicek dulu oleh sistem apakah profilnya dia cukup atau tidak. Nah, ini kalau ada yang tidak cukup maka akan ada tanda tanya, ternyata dia butuh kemampuan manajerial, tapi ternyata orang itu yang kita target tidak bisa. Oleh karena itu dilakukanlah trainingnya punya target ya. Targetnya ini adalah sertifikat. Jadi kalau sertifikat lulus maka dia akan langsung mendapatkan kepala departemen misalnya. Nah, ini semua terrecord di dalam SAP ya, semua terrecord di dalam SAP personal development-nya. Lalu ini contoh ketika melakukan training, itu bisa disimpan juga di dalam SAP kapan Anda training, lalu kemudian tanggal-tanggalnya, dan bisa ketahuan diregistrasikan tanggal berapa, ikut selesai apa enggak dan sebagainya ya. Dan itu bisa tercatat Anda dapat sertifikat apa dan sebagainya. Terus ini kita bisa lewati. Lalu kemudian tentang training possibility, seseorang bisa berubah-ubah posisinya. Jadi misalnya dia bisa sudah di booking, tiba-tiba diganti orang atau di rebooking lagi atau bahkan batal ya. Ini bisa semuanya terrecord. Jadi wah, ini karyawan ini suka batal, karyawan ini suka mengikuti semua training dengan baik, misalnya seperti itu. Lalu kemudian di dalam pekerjaan sehari-hari pasti ada time management ya. Jadi ada seorang karyawan yang mungkin sakit ya, atau lembur, atau liburan, cuti dan sebagainya. Di samping jalur pekerjaannya semua. Dari semua data itu akan disimpan di dalam timesheet dan kemudian menghasilkan di akhir menjadi time statement. Jadi ini adalah akhir bulan mungkin ya, akhir bulan. Terus kemudian dibandingkan apakah actual working time-nya sama dengan plan working time-nya. Kalau iya sama berarti benar ya, tapi kalau lebih berarti kan mungkin lembur atau ternyata banyak nganggurnya, misalnya seperti itu.
Oke, terus kemudian time management proses dipakai untuk apa? Dipakai untuk menentukan evaluasi gaji dan sebagainya. Lalu kemudian bisa dipakai untuk capacity planning, apakah seseorang itu punya kapasitas yang kekurangan atau kelebihan ya. Lalu kemudian juga training dan event management, misalnya ternyata dia butuh tambahan kemampuan, berarti harus di training dan sebagainya. Nah, lalu kemudian berikutnya tentang appraisal ya, seseorang akan selalu dinilai di akhir, ada 360 derajat appraisal, ini berarti teman sejawat ya, ini teman sejawat. Terus kemudian ini personal appraisal dari atasan biasanya. Terus kemudian course appraisal ini dari kursus. Terus kemudian survei, ini berarti dari survei, biasanya blind survei ya biasanya. Oke, semuanya pasti punya target gitu. Jadi kalau harusnya dia mendapatkan nilai berapa. Lalu ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yaitu gajian. Nah, gajian ini akan ditransfer ke finansial otomatis, berapa besaran gaji yang dikeluarkan, berapa besaran hutang dan sebagainya, menghasilkan suatu daftar gaji ya, pay statement, lalu dibayarkan mungkin dengan transfer dan sebagainya. Oke, lalu kompensasi ini biasanya manajernya melakukan job pricing, ini apakah misalnya tahun depan apakah akan ada kenaikan gaji atau mungkin dipikirkan apakah ada bonus dan sebagainya ya. Nanti akan menghasilkan hasil akhirnya new salary and bonus payment. Oke, lalu kemudian karyawan bisa melakukan self service application, dia bisa mencari pegawai temannya misalnya informasi, tapi harus ada dalam satu perusahaan yang sama ya. Lalu kemudian melihat kalender perusahaan ya, biasanya mungkin bisa menggunakan Google Calendar misalnya, kalender bersama, sehingga semua pegawai bisa lihat ya kalender bersama, event bersama, lalu mengecek workflow item, alur kerja, SOP dan sebagainya, lalu bisa perjalanan dinas dicatat, terus kemudian presensi, absensi sendiri. Lalu manager self service, ini seorang manajer bisa melakukan penilaian pegawai, bisa melakukan usulan kenaikan pangkat pegawai, lalu memonitor kinerja pegawai, laporan bulanan ya, semuanya bisa paperless. Lalu rekrutmen dan sebagainya, lalu kompensasi. Kira-kira seperti itu ya latihannya. Ini dilakukan di latihan bab 6 ya. Nah, ada ini menggunakan latihan pada buku SAP 01 yang baru ya, yang sudah dibagikan. Oke, seperti itu. Terima kasih.